Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, peserta kajian bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti berbagai aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran agamanya. Bapak-bapak sekalian, pada hari ini kajian kita akan membahas apa yang ada di dalam buku yang saya susun. Dan hari ini kita akan membahas halaman 99 ya, contoh pembahasan surat Al-Fatihah 101 ya, yang baru 101, kalau yang lama di 99. Ini merupakan bagian akhir dari kajian yang ada di dalam buku itu. Contoh pembahasan, judulnya ini contoh pembahasan surat Al-Fatihah dengan ilmu nahu dan shorof. Jadi di sini merupakan aplikasi dari teori ya, dari ilmu nahu dan ilmu shorof yang ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah itu silakan Pak Ali. Mungkin kalau ada bukunya silakan, kita akan mencoba membaca bersama-sama ya. Ini contoh surat Al-Fatihah dikaji dengan ilmu nahu dan sekaligus sorofnya ya. Di halaman 99 atau di bagian 101 itu teks bahasa Arabnya. Terus di halaman berikutnya itu halaman 105 atau 107 ya, itu terjemahannya. Nah, gitu. Jadi saya coba, dan ini merupakan kajian yang ada di internet ya. Jadi saya mengcopy, menambah dan menyempurnakan sedikit-sedikit mengenai apa yang ada di dalam data tersebut. Di sini ada webnya ya. Kita mulai ya. Di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat ayat-ayat ya, ayat-ayat dari mulai ayat 1 sampai ayat 7 ya. Ada yang berbagai pendapat mengenai jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah itu. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan Bismillah itu menjadi bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan itu tidak. Terus di bagian akhir, ihdinas siratal mustaqim, ada yang mengatakan itu satu ayat. Siratal ladzina an'amta itu ada yang mengatakan ayat yang terakhir itu 2 ayat, ada yang mengatakan itu 1. Jadi itu berbagai ikhtilaf antara para ahli tafsir. Baik, sekarang kita mulai dari kata Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari jumlah kata yang terlihat di dalam kalimat ini ya, itu sepintas lalu kita akan menyebutkan bahwa ini ada 4 kata ya. Bismi, terus Allah,
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu ada 4 kata. Itu secara awam ya, orang mengatakan itu ada 4. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab itu ada kata yang terlihat sama, satu, tapi sebetulnya itu dua kata ya, 2 kata. Karena setiap bahasa itu kan ada kata, ada kalimat. Nah, ada kata, jadi yang terkecil itu huruf. Kemudian huruf digabungkan menjadi kata. Nah, setelah kata itu digabung dengan kata lain, itu bisa menjadi frase, bisa menjadi kalimat. Apa arti frase? Frase itu kata terdiri dari 2 kata, tapi bukan kalimat. Gitu. Karena belum sempurna. Apa yang disebut kalimat itu adalah kalimat yang sempurna. Istilah bahasa Arabnya kalam. Kalau kalam itu, yang namanya kalam itu adalah kumpulan kata yang mengandung makna. Ya, mengandung makna. Al-kalamu huwa al-lafdul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Itu di kitab Al-Jurumiyah tuh. Ya. Jadi yang disebut kalam itu al-kalamu huwa lafdu al-mufidu. Jadi kata-kata yang mengandung makna, mufid, yang bermanfaat. Kalau yang belum bermanfaat belum kalam gitu. Lafdul mufidu bil wadi wa aksamuhu salah satu. Bagian-bagian dari kalam itu minimal ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Itu dalam bahasa Arab. Nah, sekarang bismillah itu bisminya itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bi itu huruf ya, huruf jar. Yang kedua ismi itu kata benda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca al-ba'u harfu jarrin. Nah, al-ba'u harfu jarrin. Ba-nya itu disebut sebagai huruf jar ya. Mabniun alal kasri. Mabniun alal kasri. Jadi setiap kata itu dalam bahasa Arab ada mabni, ada mu'rab. Mabni itu kedudukannya itu ada 3 ya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur ya. Jadi mabniun. Nah, kemudian kalau setiap kata itu ada kedudukan dan ada bunyi. Nah, bunyinya juga 3. Ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Kalau dhammah itu bunyinya U. Kalau fathah bunyinya A. Kalau kasroh bunyinya I. Nah, ini al-ba'u mabniun alal kasri. Kasroh. Nah, kasroh itu bunyinya I. Karena dibacanya bi, nah gitu kan. Jadi seperti itu. Bismillahi, bismi itu al-ba'u harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah itu. Apa arti i'rab? I'rab itu artinya adalah status dari sebuah kata. Status artinya kedudukan. Nah, di dalam setiap kata, kalimat itu ada status. Kata-kata dalam kalimat itu masing-masing memiliki fungsi. Apakah mubtada dan khobar, subjek predikat, atau fiil, fa'il, maf'ul. Minggu lalu kita udah bicara kalimat yang terdiri, jumlahnya jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang ada kata kerjanya, yaitu fiil, fa'il, maf'ul. Qara'a Ahmad Al-Qur'ana. Qara'a itu fi'il, Muhammad fa'il, Al-Qur'ana maf'ul. Itu kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya, itu disebut sebagai jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah bagiannya itu apa? Kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Lalu bagian-bagian dari kalimat itu apa?
bagian dari kalimat itu subjek dan predikat. Ya. Seperti Ahmadu jamilun gitu. Ahmad ganteng gitu ya. Nah, itu tidak ada kata kerja tuh. Ahmad subjek atau mubtada, jamilun khobar. Ya, khobar itu predikat ya. Jadi itu tidak ada kata kerjanya. Nah, di sini al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Jadi dari segi status kalimatnya ba itu tidak ada fungsinya gitu. Bukan subjek predikat, bukan fi'il fa'il maf'ul karena ba itu huruf ya. Itu. Jadi la mahalla, tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Ya, jadi dia netral, bukan mubtada khobar, bukan fi'il fa'il maf'ul, tetapi huruf ya, ba. Sekarang setelah bi itu ada ismi ya. Nah, ismi ya, bukan ismu atau isma ya. Jadi kalau dalam i'rab itu selalu yang dibicarakan adalah bunyi dari sebuah kata ya. Karena dalam bahasa Arab itu bunyi itu menunjukkan fungsi dari kalimat itu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi itu tidak berpengaruh. Saya makan ya, makan aja, saya makan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kata makan itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur gitu ya. Jadi karena itu kita sering mendapatkan perubahan atau bisa berubah-ubah dalam hal bunyi. Rasulullah, Rasulallah atau Rasulillah gitu. Tapi maknanya sama. Seperti kata Abu Bakar, Aba Bakar atau Abi Bakar. Itu ya. Jadi perubahan bunyi ya. Jadi selalu itu. Jadi bahasa Arab tuh memang lebih rinci ya, lebih konsisten, tapi banyak hal yang bisa dibicarakan. Jadi dari segi bunyi itu juga berubah-ubah menunjukkan fungsi dari sebuah kata di dalam kalimat. Ismi itu majrurun bilba. Majrur itu artinya dijarkan dalam posisi majrur. Majrur itu artinya diposisikan sebagai bunyi i gitu ya. Majrur bismi. Majrurun bilba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah ala akhirih. Nah, ini alamat jarnya ya, karena nanti tanda sebuah kata itu jar ya, majrur itu bisa dengan kasroh, bisa dengan membuang, bisa dengan berbagai hal ya. Kalau di sini jelas itu. Ismi itu majrurun bilba, alamat tanda jarnya itu kasroh. Ismi bukan fathah gitu. Karena itu di sini disebut bismi bukan bisma atau bismu gitu. Jadi selalu ada 3 bunyi dalam akhir sebuah kata. Nah, ini bicara nahwu ya. Kalau nahwu itu bicara fungsi kata dalam kalimat sekaligus bunyinya. Nah, di tempat lain mungkin ada isma di tempat lain juga bisa ismu. Ismullah, ada ismullah. Terus kalau dia menjadi objek ismallah. Jadi kalau mansub isma, kalau majrur ismi, kalau marfu ismu. Jadi kata ismi sendiri itu bisa 3 bunyinya sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat. Nah, di sini karena ismi itu majrur dan alamat tanda jarnya itu adalah kasroh. Kasroh yang dohiroh. Dohiroh itu terlihat. Karena nanti bisa juga alamatnya itu tidak lahir, tidak terlihat, tapi hanya posisinya saja majrur, lalu kasrohnya tidak terlihat. Nah, nanti akan ketemu kata-kata yang
majrur, tapi majrurnya itu alamat tanda jarnya itu bukan dengan kasroh, dohiroh. Jadi kasroh, dohiroh kelihatan. Ismi itu ada kasrohnya. Kenapa ismi? Karena ada ba. Nah, fungsi ba itu membuat kata benda itu dalam posisi majrur, karena ba itu masuk ke dalam huruf jar, gitu ya. Huruf jar banyak ya, Pak Ali tahu ya. Apa? Al-jar. Huruf jar terdiri dari ada 9 atau ada 9, ada mengatakan 10. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal kaf, wa lam. Ya. Ya, li juga, lam itu ada li. Iya, yang membuat sebuah kata itu menjadi majrur. Jadi majrur, terus kasroh, terus bunyinya i, gitu aja. Kalau marfu itu dhammah, bunyinya u. Kalau mansub, fathah, bunyinya a. Jadi selalu a, i, u gitu. A itu mansub, harokatnya fathah, bunyinya a. Kalau marfu itu harokatnya u, ya, dan harokatnya dhammah, bunyinya u. Ya, kalau mansub harokatnya a, ya, fathah, dan bunyinya a, gitu ya. Jadi jar wa alamatu jarihi al kasratu dhahira ala akhirih. Ya, itu. Jadi tandanya ismi itu majrur itu jelas kelihatan, yaitu kasroh yang lahir, yang kelihatan, ismi, bukan ismu. Jadi dalam kalimat lain mungkin ismi itu tidak harus selalu ismi, bisa isma, bisa ismu. Ya. Nah di sini ismi karena ada huruf jar, gitu ya. Nah sekarang wasibhul jumlah min jar wal majrur fi mahalli raf'in mubtada. Nah sekarang sibhul jumlah minal jar wal majrur fi mahalli raf'in mubtada. Jadi posisi jar majrur itu ada dalam posisi rofa, marfu, yang itu menjadi mubtada. Mahdhuf, tapi mubtadanya mahdhuf, ya. Takdiruhu ibtidai. Nah di sini setiap jar majrur itu biasanya itu disebut sebagai sibhul jumlah, ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi posisinya itu ada di dalam posisi marfu, ya, karena dianggap itu mubtada. Mubtada itu subjek, ya. Takdiruhu ibtidai. Ibtidai itu saya memulai, ya, permulaan saya dengan nama Allah. Wa yumkinu an tu'raba, ya, maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin takdiruhu abtadi'u. Ya, di sini harusnya ada hamzahnya, abtadi'u. Ismun mudhaf Allah lafdzul jalalah fi mahalli jarin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah dhahira ala akhirih. Jadi kalau istilahnya i'rab itu adalah ilmu nahu. Kalau jenis kata itu kalau tasrif itu ilmu sorof. Ya, kalau bentuk kata ini isim, fi'il atau huruf itu ilmu sorof. Tapi kalau posisi kata ini menjadi apa, nah itu ilmu nahu. Gitu. Jadi bismi kenapa dibaca ismi? Karena ada huruf jar. Nah itu ilmu nahu. Ya. Iya, min, ila, an, ala, walba, walfa, min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam. Ya, jadi ada 8 minimal itu ya huruf jar. Nah setiap huruf jar itu biasanya huruf jar dan isimnya itu biasanya ada dalam sebuah posisi. Posisinya apa? Nah, di sini sebagai mubtada.
ternyata di dalam huruf jar dan kata yang majrur itu mengandung sebuah kata yang dibuang, ya, yang tidak tercantum di situ. Nah, kalau dilahirkan, kalau ditulis, maka akan muncul kata, ya, ibtidai itu saya memulai, ya, ibtidai. Permulaan saya dengan bismillah, kan? Dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah, ya, udah dengan nama Allah. Kalau dari segi kalimat dengan nama Allah itu bukan kalimat, kan? Karena itu baru frase aja dengan nama Allah. Lalu apa? Dengan nama Allah itu bisa mubtada karena pada dasarnya kalau kita mengucapkan bismillah itu kita akan melakukan sesuatu. Jadi muncullah kata ibtidai atau abtadi'u, ya. Ya wa yumkinu an turab maf'ulan bihi li fi'lin mahdhufin. Takdiruhu abtadi'u. Abtadi'u itu saya memulai, ya. Saya memulai. Abtadi'u itu takdiruhu abtadi'u. Jadi kata bismi itu posisinya menjadi maf'ul bih. Nah, berarti ini sebetulnya kalimatnya jumlahnya jumlah fi'liyah, ada kata kerja, ada fa'il, ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'ilnya abtadi'u, saya memulai. Saya memulai dengan nama Allah, gitu. Jadi saya memulai, saya itu subjek, memulai itu predikat, ya. Abtadi'u itu terdiri daripada anak dan abtadi'u. Anak fa'il, abtadi'u fi'il, ya. Lalu maf'ulnya apa? Nah, maf'ulnya baru bismillah, gitu, ya. Jadi kalau saya makan nasi. Saya itu sebagai fa'il, ya. Makan sebagai fi'il, kata kerja, nasi sebagai maf'ul bih. Nah, sekarang abtadi'u itu saya memulai. Saya memulai baru bismillah. Memulai apa? Memulai dengan kata bismillah. Jadi posisi itu maf'ul bih, ya. Dari fi'il yang tidak tercantum, ya, yaitu abtadi'u. Karena itu kan ada hadisnya kalau nggak salah, bahwa kalau kita mau mengerjakan sesuatu harus dengan mengucapkan bismillah, gitu. Kullu syai'in la yubda'u bi bismillah bahwa apa? Pokoknya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan baca bismillah itu kurang sempurna, gitu kan. Jadi harus membaca bismillah. Takdiruhu, takdirnya kalau dia tercantum itu ada kata abtadi'u, saya memulai. Nah, baik. Ismun, sekarang ismun mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, dalam kata kerja, dalam bahasa Arab, jika ada isim dan isim digabung, maka itu namanya idhofat. Nah, ya. Jadi ismi dan Allah, nama Allah, ya. Nama Allah itu idhofat, ismi dengan Allah. Allahu lafdzul jalalah, ya, lafdzul fi mahalli jarrin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati dhahira ala akhirih. Jadi di sini bi itu huruf jar, ismi itu majrur, ya. Setelah kata ismi ada Allah, Allah itu mudhaf ilaih karena dia digabung dengan kata benda, ya. Jadi ismillah. Lafdzul jalalah, Allah itu lafdzul jalalah, ya. Dari segi kata Allah itu lafdzul jalalah. Fi mahalli jarin. Nah, Allahi, ya, bismillahi, gitu. Bismillahi. Jadi kata ya dari segi bacaan sendiri kan kadang-kadang Allah, tapi kalau dimulai dengan kasrah jadi Allah, billah, kan, bukan billah, gitu. Ya, jadi dari segi pelafalan kata Allah sendiri itu kalau dimulai dengan fathah maka tafkhim, ya. Tafkhim itu tebal, Allah, gitu. Tapi kalau billah, gitu. Jadi dari segi pelafalan Allah sendiri itu berbeda tergantung
kata sebelumnya. Bismi ada mi, millah. Gitu. Kalau Allah, Allahu. Gitu. Allah. Lafdul jalalah. Jadi dari segi kata Allah itu lafdul jalalah. Namanya lafdul jalalah. Fi mahalli jarrin. Posisi kata Allah itu ada dalam posisi majrur. Kenapa majrur? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Jadi yang majrur itu bisa karena huruf jar, bisa karena mudhof ilaih. Nah, jadi ada dua istilah sekarang. Setiap kata yang berbunyi i, nah, gitu ya, bisa karena diawali oleh huruf jar, bisa karena dia digabung dengan kata benda sebelumnya, ya. Ismillah, ya, ismallah. Kemudian tanda jarnya kata Allah itu Allahi, Bismillahi itu kasrah, dohirah ala akhiri, sama dengan kata ismi ya. Ismi itu tanda majrurnya jelas kelihatan yaitu kasrah, dohirah fi akhiri. Baik. Ar-Rahmani sekarang, Ar-Rahmani itu na'atun atau sifatun. Jadi ada istilahnya Ar-Rahmani itu kata sifat. Kata sifat mustaqatun, sifatun mustaqatun, mustaqah. Ar-Rahman itu mustaq. Mustaq itu artinya bisa ditelusuri asal usulnya. Rahman itu kan sebetulnya varian dari isim fa'il. Nah, ini kalau itu ilmu sorof tuh. Ilmu sorof Rahman tuh mustaqah. Mustaqah itu artinya yang diambil dari ada fiilnya. Karena kata itu ada jamid, ada mustaq. Kalau jamid itu sudah nggak bisa diutak-utik lagi gitu. Seperti Samsun, kata Samsun ya udah, itu nama benda dan tidak ada kata kerjanya, tidak bisa ditasrif. Sedangkan Rahman itu mustaq. Mustaq itu artinya bisa ditasrif karena Rahman itu sendiri ada kata kerjanya dari rohima yarhamu, rahmun fahuwa rohimun wadaka marhumun, irham la tarham marhamun. Artinya bisa ditasrif, itu namanya mustaq ya. Tapi kalau misalkan Samsun, Komarun itu kan nggak ada, nggak bisa di nama bulan, Komar, Samsun, matahari, ya udah Samsun aja, nggak bisa diutak-utik. Tapi Rahman itu bisa, ada variannya ya. Kata Rahman itu kedudukannya, fungsinya dalam kalimat itu menjadi sifat. Ya. Sedangkan bentuk katanya Rahman itu mustaq. Mustaq artinya bisa ditelusuri asal usul katanya. Mustaq itu bicara ilmu sorof. Ya. Rahman, Rahim, ada fiilnya Rohima, ya itu mustaq. Nanti ada nggak yang jamid? Banyak, kata benda yang jamid banyak. Jadi kata benda yang tidak bisa ditelusuri bentuknya, ya seperti itu aja gitu. Ya udah Samsun, Komar, Jabal, misalnya. Jabal itu gunung ya, Ardun itu bumi, ya nggak bisa dikutak-kutik. Tapi Rahman itu karena dia kata sifat, itu bisa ditelusuri asal usulnya. Rahman itu kata isim fa'il ya. Rahman itu sifat musabahat. Bisa ditelusuri rohima asalnya gitu. Dan itu bisa perubahannya banyak sampai 140 Pak ya. Rohima itu. Dari rohima itu ke samping bisa 10, ke bawah bisa 14 gitu. Karena bisa dijadikan kata kerja. Kalau kata kerja itu ketemu dengan domir ya, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antuna, itu 14. Nah sekarang rohima ke samping bisa berbentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Rohima yarhamu rahmun fahuwa rohimun wadaka marhumun, irham la tarham marhamun. Itu 10. Nah ke bawahnya kalau ada domir ada 14. Jadi 140 tuh dari kata Rahman saja. Rohimah. Nah, makanya
bahasa Arab tuh kosakatanya banyak gitu ya, gitu. Bisa perubahan, satu kata bisa berubah. Jadi ini Ar-Rahmani sifat mustaqah. Karena dia naat ya, naat atau sifat sama ya, naat itu kata yang ada dalam posisi naat atau sifat itu mengikuti kata sebelumnya dalam hal apa? Dalam hal i'rab, dalam hal bunyi. Ya. Jadi Ar-Rahmani itu sifat dari Allahi. Ya. Karena Allahinya majrur, dimajrurkan karena dia mudhof ilaih ya. Maka Ar-Rahmaninya juga majrur gitu. Jadi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, jadi semuanya berbunyi i, itu artinya majrur semua. Berapa kata Pak biasa? Hah? Untuk mengikuti siapa nggak terbatas kan? Bisa banyak, bisa lebih dari ini aja dalam Al-Fatihah itu nanti banyak ya. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi kan dua tuh, dua kata sifat dan itu dua-duanya nih naat. Ya, bisa banyak ya. Jadi kan kalau mau dipanjangin ini bisa disambung terus asal sampai 99 ya. Iya betul. Iya kalau pertamanya Bismillahi ya. Jadi semuanya kasroh terus. Kasroh. Tapi begitu Allahnya misalkan mubtada, kan marfu. Sifat-sifatnya juga marfu semua gitu. Allahu, jadi huwa Allah kan. Huwa Allah itu huwa mubtada, Allahnya khobar, dua-duanya marfu. Nah, kalau huwa Allahu, baru wallahu rahmanu ar-rahimu al-aliyu al-basiru, semua bunyi u. Karena dia Allahnya dalam posisi marfu. Marfunya menjadi khobar. Khobar dari kata huwa. Nah, tapi kalau ini diawali dengan bi. Nah, maka naatnya semuanya i gitu ya. Karena itu di dalam doa itu kan juga naat itu banyak ya. Misalkan Allahumma, dalam doa itu ada yang mansubnya semua mansub gitu. Inna nas'aluka, kami minta kepadamu, minta apa? Nas'aluka ilman nafi'a, ilma kan, ilman nafi'a karena dia menjadi ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ilman nafi'an. Di dalam banyak tuh. Jadi yang mansub yang bunyinya a juga banyak gitu. Itu berarti dia posisinya dalam posisi maf'ul bih ya. Ilman nafi'an. Di dalam doa-doa itu banyak yang kata benda dalam posisi mansub diberi bunyi a atau an, itu banyak ya. A itu biasanya dalam doa inna nas'aluka salamatan fid din ya, wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kan cuma an itu mansub artinya karena dia posisinya menjadi maf'ul bih. Kalau di sini majrur bismillahi ar-rahmani ar-rahimi gitu. Ya, jadi itu setiap bunyi dalam bahasa Arab, bunyi kata itu ada posisinya. Dan itu menentukan apakah itu dibaca u, a atau i gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa jumlatul basmalah ibtidaiyah la mahala lahu minal i'rab. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ya udah berdiri sendiri gitu. Jadi artinya ungkapan ini adalah mengungkapkan memulai sesuatu tapi dengan mengucapkan nama Allah. Itu aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktunya sudah habis.
Ya, ada pertanyaan Pak Ali gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu penjelasan dari segi nahu ya, nahu. Karena itu Bismillah di situ tidak ada kata kerja memang, tidak ada kata kerja. Jadi itu huruf jar. Ismi itu isim ya, artinya kata benda. Allah itu lafdzul jalalah, itu isim, tidak bisa di mustaq. Nah baru Ar-Rahman itu isim juga, tapi isimnya mustaq. Mustaq artinya bisa ditelusuri asal usulnya. Ar-Rahim juga begitu, mustaq juga. Tapi dia isim bukan fiil. Nah dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya tersimpan fiil, tersimpan kata kerja. Apa kata kerja yang tersimpan? Kata kerja yang tersimpan adalah saya memulai. Nah. Di Bismillah itu Pak. Iya, di dalam kata Bismillah ada fiil, ada kata kerja yang tersimpan. Nah, oleh karena itu maka posisi jar majrur itu biasanya muta'alliqun bi mahdufin ya. Bimahdufin bisa kalau dinyatakan itu berarti ada satu kata kerja. Nah, karena dalam hukum Islam itu segala sesuatu sebaiknya dimulai dengan mengucapkan nama Allah, maka muncullah kata abtadi'u, saya memulai. Nah, atau ibtidai, permulaan saya memulai dengan nama Allah. Itu artinya di situ ada kata kerja, cuman kata kerjanya dilesapkan ya, tidak tercantum. Itu namanya mahdhuf. Mahdhuf itu dibuang. Tapi bisa juga ditakdirkan dinyatakan. Nyatanya apa? Kalau dinyatakan dengan kata-kata, maka itu di situ ada kata abtadi'u, saya memulai. Ya, dalam bahasa itu kan banyak kalimat-kalimat yang diucapkan secara ringkas tapi sebetulnya mengandung makna karena ada kata-kata yang dibuang gitu ya. Ya, misalkan memanggil sesuatu ya dengan satu kata, tapi kalau dijabarkan kata itu terdiri dari beberapa kata gitu. Jadi kata-kata yang dilesapkan. Kita manggil tukang ojek hanya satu kata, tapi karena konteksnya di situ dalam memanggil sesuatu, maka itu ada kata yang dilesapkan. Ya, ada kata saya tukang ojek, saya minta tolong atau saya ingin ke ini, kan ada kalimat yang dibuang. Begitu juga dalam kata Bismillah. Ya. Jadi abtadi'u bi Bismillah, abtadi'u Bismillah. Sekarang Ar-Rahman itu naat. Ar-Rahim itu naat dan dia adalah isim mustaq ya. Nah, kemudian posisinya adalah majrur, semuanya adalah majrur. Jumlah basmalah ibtidaiyah la mahallalaha minal i'rab. Jadi itu sudah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah lengkap ya. Tapi di dalamnya tersembunyi kata kerja, yaitu saya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jar itu biasanya kalau digabung dengan isim itu ada sesuatu yang dilesapkan ya, misalkan fil masjidi ustadun ya, fil masjidi ustadun itu tidak ada di masjid ada ustad. Nah, fil masjidi ustadun kalimatnya seperti itu, fil masjidi ustadun. Nah, itu sebetulnya al ustadu fil masjid gitu. Jadi ustad ada di masjid. Ada fi-nya. Itu ya. Jadi hari ini mungkin kita membahas Bismillahirrahmanirrahim, bahwa di dalam kata Bismillah itu ada potongan-potongan kata yang membentuk kalimat itu ya. Pertama, bahwa di dalam bismi itu ada dua, ada huruf ba dan ada ismi.
Jadi kalau dilihat dari potongan katanya, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapi 6. Ya, karena di situ ada bi. Ya. Bahkan di dalam kata Bismillah itu ada fiil yang dilesapkan, ada kata kerja yang dilesapkan, yaitu abtadi'u. Ya. Namanya dengan ismi. Kan kita di sini alif 1, ismi 2, 2, 3, Ar-Rahman, Ar-Rahim 5. Tadi saya bilang 6. 1, 2, 3. Oh iya. Sepintas lalu itu 4. Ya. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim 4. Tapi sebetulnya itu ada 5 kalau dipecah. Kalau dipecah lagi dengan kalimat yang sempurna jadi 6, ada abtadi'u. Kalau abtadi'u dipecah lagi di situ ada anak. Nah, kan ada anak kan? Anak abtadi'u bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi 7. Saya mulai dengan nama Allah. Nah, jadi itu ya, di dalam kata abtadi'u itu ada 2 juga, ada anak, ada abtadi'u. Bismillah itu bismi, ada bi ismi. Nah, jadi dari awal kita menyimpulkan ini ada 4 huruf, 1, 2, 3, 4 kata ya, 4 kata. Tapi bismi itu bisa dipecah, bi dengan ismi. Nah, dilihat dari ilmu nahu, ya, jadi Bismillah itu jar majrur. Nah, jar majrur itu ada kata yang dilesapkan. Di dalam jar majrur ada kata kerja. Kata kerjanya apa? Abtadi'u gitu. Saya mulai. Nah, ada di dalam abtadi'u itu juga 2 katanya. Ada anak, ada abtadi'u. Jadi 7 ya. Anak, abtadi'u, bi, ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi 7 ya. Jadi 4 tapi sebetulnya 7 begitu. Setiap jar majrur itu biasanya ada kata-kata muta'alliqun ya. Maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf ya. Kadang-kadang ada kata maujudun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Sering kata yang dilesapkan itu kata maujudun. Jadi bagi Allah lah segala benda yang ada di langit dan di bumi. Itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi itu li dan Allah. Kan itu jar majrur juga. Nah, di dalam jar majrur itu ada kata yang dilesapkan. Lillahi bagi Allah. Jadi artinya ada kata-kata memiliki ya, atau maujudun, ada gitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Itu lillah, kata lillah itu kan jar majrur. Itu juga ada bahwa lillahi maujudun ya. Maujudun itu ada ya. Maujudun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau di sini bismillahi itu ada kata yang dilesapkan yaitu abtadi'u. Nanti kita akan membahas setiap jar majrur itu pasti ada kata yang dilesapkan ya. Yang dilesapkan dan itu bisa berbentuk isim fa'il, bisa berbentuk fi'il, bisa kata kerja, bisa juga menunjukkan pelaku ya, pelaku ya. Begitu. Nanti mungkin untuk hari ini cukup sampai sekian dulu ya. Kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ilmu nahwu itu artinya menelusuri setiap kata. Setiap kata posisinya bagaimana dan kalau diungkapkan secara lebih sederhana seperti apa gitu. Karena tidak semua kalimat itu tersurat. Jadi ada yang tersiratnya gitu. Dalam sebuah kalimat itu kata-katanya bisa tersurat semua, bisa juga mengandung makna yang lebih rinci gitu. Ya.
di dalam fi'il amar, di dalam bentuk-bentuk doa itu juga begitu ya. Jadi kalau kita majrur itu tersirat, umumnya banyakkan tersiratnya atau banyak tadi gitu? iya, dalam setiap jar majrur itu biasanya ada kata yang dilesapkan ya. Tapi umumnya kebanyakan ada enggak? Ada. Ya. Jadi ada kata. Kan setiap kalimat itu ada dua kemungkinannya. Subjek predikat, nah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu. Apakah mubtada khobar atau fi'il fa'il maf'ul, itu dua kemungkinannya. Nah, ada huruf jar ini dia biasanya mengandung apakah kalimat ini jumlah fi'liyah atau kalimat ini jumlah ismiyah. Gitu. Jadi karena kemungkinan dalam sebuah kalimat itu pasti ada dua jenis, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya hakikatnya ini jumlahnya jumlah fi'liyah karena ada kata yang dilesapkan dan yang dilesapkannya itu adalah fi'il abtadi'u itu, jadi memulai gitu ya. Kalau nanti yang di posisi lain jar majrur itu bisa jumlah ismiyah yaitu maujudun, ada gitu. Ada artinya ada. Maujudun itu ada. Banyak itu yang seperti itu. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Lillahi itu artinya bagi Allah. Bagi Allah artinya ada sesuatu yang milik Allah. Lil milki ada maujudun apa itu banyak. Tergantung konteks daripada kalimat itu. Baik, ada pertanyaan Pak Haji? Ya. Hari ini pelajarannya menarik. Jadi kita jadi tahu posisi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mau coba ini tolong. Iya. Bismi itu berarti B-nya huruf jar, ismnya huruf isim. Iya. Dia menjadi ini karena ada huruf jar. Betul. Terus disambung dengan Allah. Nah, bismi itu kedudukannya menjadi mudhof. Bismi menjadi mudhof. Isminya menjadi mudhof. Bukan bismi, ismi aja. Allahnya mudhof ilaih. Betul. Ar-Rahman menjadi sifat. Ya, sifat dari Allah. Dia huruf jar, isminya itu mudhof. Mudhof. Allahnya mudhof ilaih. Ya. Ar-Rahman sifat. Iya, betul. Iya, jadi tadi mungkin yang kurang penjelasannya mudhof dan mudhof ilaih ya. Nah, mudhof dan mudhof ilaih ismi. Tidak ada dibacanya jadi bismullah ya. Iya. Iya. Kalau misalkan dia huwa atau hada ismullah. Karena hada menjadi mubtada, ismullah menjadi khobar. Hada mubtada, ismu khobar. Nah, ismunya mudhof, Allahi mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaihi tetap aja kasroh gitu. Karena itu hukum juga. Jadi dalam idhofat itu dua kata kerja. Yang kedua itu pasti majrur gitu. Kalau yang mudhofnya bisa u, bisa a, bisa i, tapi mudhof ilaihnya harus selalu i gitu. Enggak mengikuti, justru dia selalu i. Hada ismullahi. Ya. Terus misalkan qara'tu, saya membaca. Qara'tu isim fa'il kan, fi'il fa'il qara'tu. Terus ismallahi, ismanya menjadi maf'ul. Qara'tu, saya membaca. Membaca apa? Ismallahi, nama Allah. Nah, ismanya menjadi isma, tapi Allahi tetap hi gitu, Allahi. Karena dia mudhof ilaih. Jadi kalau kita dalam posisi mubtada dan khobar, contohnya adalah hada ismullahi. Hada mubtada, ismunya khobar,
Allahinya mudhof ilaih. Ya, Allahinya harus Allahi karena dia mudhof ilaih. Hada ismullahi. Kalau dalam posisi mansub jadi maf'ul bih, contohnya adalah qara'tu ismallahi. Gitu. Saya membaca nama Allah. Qara'tu fi'il fa'il, ismanya maf'ul bih. Maf'ul bih itu fi mahalli nasbin maf'ul bih, isma kan. Wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi kan, fathah. Ismanya jelas fathah. Nah, ismanya mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Nah, jadi marfu, mansub dan majrur itu selalu dibicarakan di dalam ilmu nahwu. Gitu. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur. Nah, kebetulan di sini majrur. Jadi isminya kebetulan dia majrur, Allahi juga, tapi isminya itu majrur karena ada huruf ba. Sementara kata Allahi juga majrur, tapi majrurnya bukan karena huruf ba, tapi karena idhofat. Gitu, karena idhofat gitu ya. Jadi majrurnya karena idhofat. Jadi kalau idhofat, kata keduanya harus selalu majrur gitu. Ya. Muhammadu Rasulullahi. Allahnya mudhof ilaih, Rasulullah. Muhammadan Rasulallahi. Bi Rasulillahi gitu. Jadi kata Rasul dan Allah itu dua kata benda. Rasulnya itu mudhof, Allahnya mudhof ilaih. Kalau di sini ismi mudhof, Allah mudhof ilaih. Jadi Allahnya selalu harus berbunyi i ya, gitu. Seperti kultum yang Iya, iya, iya. dan kita sering dengar membaca hadis sami itu Rasulullah. Iya, betul. Pada sering juga kadang-kadang dibaca sami itu Rasulullah. Harusnya kan Rasulullah. Iya, betul ya. Rasulullah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan Rasulullah itu menjadi sebuah nama ya, sehingga dia tidak berubah. Rasulullah aja gitu. Kalau bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ya harus sebaiknya ya sesuai dengan posisinya. Seperti Abu Bakar, qala Rasulullah ya, qala Rasulullah. Kalau ila Rasulillah kan. Abu Bakar juga kalau hada qala Abu Bakar. Qala Abu Bakar. Terus tapi kalau dia Abu Bakarnya menjadi maf'ul bih, itu harusnya baca Aba Bakar gitu. Kalau dia majrur, misalkan ada huruf jar, ila Abi Bakran gitu. Ila Abi Bakrin gitu. Abi Bakrin, ila hada Abu Bakrin. Dahabtu ila Abi Bakrin karena ada ila. Tapi kalau misalkan saya melihat nadortu, saya melihat siapa? Aba Bakrin. Jadi Aba, Abu, Aba, Abi. Gitu. Harus jelas. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia itu tidak mengenal. Kalau nama orang ya Rasulullah aja. Gitu. Dan kita juga bisa mengetahui ini orang ini bisa nggak bisa bahasa Arab apa enggak gitu. Di situ terlihat kita dari ucapannya ya, terutama yang kata yang idhofat itu ya, Rasulullah, Rasulillah, ya Rasulullah, nah, itu kan bukan ya Rasulullah, karena di situ ada hukum atau ada aturan tentang munada, tentang nida ya, huruf nida, ya itu ada aturannya, wahai Rasulullah. Tapi dalam bahasa Indonesia kan nggak ada aturannya. Hai Rasulullah, saya mau kemana? Saya mau ke Rasulullah juga kan. Kalau saya melihat siapa? Melihat Rasulullah juga. Itu karena itu bahasa Indonesia. Diucapin bahasa Arab, nama saya ya Saifuddin. Oh betul, ya Saifuddin. Karena saifnya itu menjadi munada ya. Saif, dinnya tetap dini kan. Ya Saifuddin. Terus
Dhahabtu ila baiti Saifiddin kan. Ila baiti Saifiddin gitu. Itu dalam bahasa Arab yang dengan bacaan pakai nahu ya. Kalau enggak ya. Jadi bahasa Arab lebih unik ya, lebih banyak masalahnya, lebih ribet tapi konsisten gitu. Ya. Ismi itu ada 3 kalimat, isma, ismu, Atau ismi. ismi. Iya. Nah kalau asma itu masuknya kemana? Apa? Asma. Asma maksudnya? Asmaul husna gitu itu masuk. Oh, Asmaul Husna U-nya. Bisa asma'u, bisa asma'i, bisa asma'a. Pakai pakai patah asma bukan ismu. Beda bukan Oh itu karena jamak. karena jamak. Ismun jamaknya asma'un. Gitu kan? Karena jamak. Karena yang tadi mihnah atau mihan itu. Ya. Mihnah itu satu kata. Dijamakkan jadi mihan. Mihnah itu kan ujian atau apa? Cobaan ya. Kalau berbentuk jamak menjadi mihan gitu. Itu juga problem ya di dalam bahasa Arab itu. Ada kata yang mufrad, ada yang kata yang jamak. Bahasa Indonesia sederhana sekali. Mufrad dan jamak nggak dibedakan gitu. Antara subjek, predikat, dan objek nggak dibedakan juga. Jadi bunyinya sama aja. Bahasa Arab itu rumit juga gitu. Karena dari segi bentuk kata itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak kan. Ada madinatun, ada madinatani, jamaknya mudun. Rasulun, satu rasul, dua rasul, rasulani atau rasulaini. Begitu jamaknya jadi rusul. Ya, jadi begitulah. Karena dia dari bahasa aja kan rumit. Sebelum ngomong itu harus banyak hal yang dipikirkan gitu. Ya. Kadang-kadang saya suka baca doa itu. Saya kan suka baca yang buku manasik. Kalau umroh itu memang ada doa Allahumma fa'anna wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghiya was suyufal kalifata was sadaida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina. Nah di sini memang ini ditambahin min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin. Jadi saya kalau suka pakai tambahin Indonesia. Iya. Oh iya ya bisa. Jadi semua bunyi kalau yang itu tadi kan Allahumma tadi coba dibaca dari awal. Allahumma fa'annal gola. Nah, gola tuh gola A, gola U atau gola I. Gola A. A, semuanya A tuh. Kenapa A? Karena dia menjadi objek apa namanya? Jauhkanlah dari apa gitu. Allahumma dfa anna, tolaklah atau apa? Idfa itu kan tolak ya. Tolaklah dari saya apa yang ditolak. Nah, baru tuh. Itu semuanya maf'ul bih tuh. Fa annal balaa wal golaa wal wabaa wal fitnata wal fahsyaa wal apa? Wal munkar wal fahsyaa wal munkara wasyadaida wal mihana. Nah, semua bunyi a. Ya, jadi ada waw terus a. Kenapa dia bacanya a semua? Tapi kadang-kadang kan dalam bahasa doa ujungnya nggak dilahirkan ya, nggak diucapkan gitu. Tapi kalau pada saat ditulis itu ada semua a fathah semua kan, pakai fathah semua karena dia itu menjadi maf'ul bih karena ada idfa, tolaklah, cegahlah dari apa gitu, apa yang dicegah gitu. Nah baru tuh semua balaa wal gola wal waba wal fahsya wal munkara wasyadaida wal mihana, baru di sana ma doharo minha wa ma batona gitu. Jadi itu kalau di sini tadi i bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu Allahumma fa'anal balaa wal golaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkara, semua bunyinya a karena awalnya itu fiil ya, fiil dan ada fa'il ya. Fa'ilnya kan engkau.
engkau menolak apa? Baru menolak ini semua menjadi maf'ul bih dan bunyinya menjadi a semua. Itu mansub gitu ya. Jadi begitu. Inna nas'aluka al-afwa wal afiyata gitu ya. Inna nas'aluka al-afwa wal afiyah itu. Itu bunyinya a semua karena diawali dengan fiil dan fa'il, maka itu menjadi maf'ul bih. Itu dalam doa ya. Jadi dalam masalah bunyi pelafalan itu a, i, u itu jelas dalam bahasa Arab itu menunjukkan posisi kata itu dia menjadi apa di dalam i'robnya. Nah, katanya i'rob ya. Itu kalau di pesantren itu menjadi ujian bahasa Arab atau ujian itu i'rob ya. Kata ini kedudukannya menjadi apa? Kenapa dibaca a? Kenapa dibaca u? Kenapa dibaca i? Gitu. Jelas. Iya. MUI Bogor, kunut nadilah. Dia sampai memang detail di sini. Allahumma fa'anna virus corona. Halo Anda virus corona. Ya, itu maksudnya itu tambahan ya, tambahan yang khusus kondisional ya, jadi sesuai dengan kondisi saat itu, betul ya, iya kondisi saat itu virus coronanya disebut ya. Allahumma fa'anna virusa corona gitu. kan harus mansub itu. Jadi virusa corona gitu. Bukan virusi atau virusu. Iya. Karena di situ ada yang tadi ya, bala'a wal fasya'a wal munkara wasyada'ida wal mihana. Ya. Min baladina hadza wa min buldanil muslimina amma. Ada khosotan, ada amatan gitu ya. Khosotan ada amatan. Itu di dalam doa tuh banyak ya yang sebetulnya bisa kita resapi ya dari segi nahwunya maupun sorobnya banyak ya. Biasanya dalam doa itu banyaknya maf'ul bihnya yang banyak gitu. Maf'ul bihnya yang banyak karena kitanya minta apa gitu kan banyak kan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan gitu. Jadi hasanatan itu menjadi maf'ul bih ya, atina. Jadi maf'ul kata kerja itu ada yang membutuhkan satu maf'ul, tapi bisa juga maf'ulnya banyak gitu. Seperti ati kan berikanlah. Na itu kepada kami. Na itu maf'ul bih kepada kami. Lalu hasanatan itu maf'ul bih lagi. Jadi maf'ul bihnya bisa dua. Saya memberi kamu buku. Saya itu fa'il ya. Memberi itu kata kerjanya. Kamu itu objeknya maf'ul bih. Sebuah kitab juga maf'ul bih juga gitu ya. Jadi atau itu kitaban. Baru jadi bisa dua bisa tiga itu maf'ul bihnya itu ya. Di dalam doa juga gitu, maf'ul bihnya banyak, itu bisa banyak ya. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, kan ada Allahumma inna nas'aluka, minta kepada kamu, mintanya apa? Salamat fid dunya wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki, barokatan semua bunyi an itu menunjukkan maf'ul bih. Maf'ul bih di dalam sebuah doa ya, apa yang diminta oleh kita gitu. Afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki.
Ya, jadi seperti itu. Di dalam doa banyak ya maf'ul bih yang Allahumma aslih lana dinana alladzi wa insyu amrina Allahumma aslih lana dunyana. Pertama kan? Allahumma aslihna dunyana alladzi fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana alladzi ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan likulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syar. Nah, itu juga fi'il fa'il maf'ul tuh terlihat gitu di dalam bahasa Arab ya, di dalam bunyinya gitu. Iya. Baik, jadi mungkin sampai di sini ya. Jadi hari ini iya, kita udah menerapkan ilmu nahu di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu kata ya. Minggu depan kita masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Kalau bisa, ini kan kita udah mau mulai masuk nahu ya. Iya. Jadi dari dasar juga kayak kemarin waktu sholat atau asri Iya. dari dasar juga. Iya. Nah nanti nahunya dari dasar juga. Sebentar lagi Ustaz sudah ngejelasin mudhof ilaih apa, Oh, itu. apa, terus mubtada apa, khobar apa. Nanti setelah itu baru Iya, iya, baik. Jadi kita udah masuk ke ilmu nahu ya. Sebab kalau ilmu sorobnya kita anggap selesai atau kita lanjutkan terus ya, karena bentuk kata itu kan. Tapi kita sekarang udah masuk ke ilmu nahu karena lebih mendetil lagi mengenai kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya. Baik, jadi mungkin minggu depan belum lagi ke yang lain, mubtada khobar ya. Kita kan mubtada khobar atau ada fiil fa'il ya. Nanti ada inna wa akhwatuha, ada kana wa akhwatu, banyak ilmu nahu itu yang bisa diulas ya dari kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Dari dasar ya, baik. Dari dasar. Mungkin kalau fiil fa'il kan sudah ya kemarin, itu dasar tuh. Nah, sekarang jumlahnya ismiyah, misalnya mubtada khobar itu apa sih? Mubtada khobar. Terus ini udah ada huruf jar majrur, mudhof ilaih. Iya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron ala ihtimamikum ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.